Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Mustafa, NIM G21191004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang telah saya rangkum ke dalam PowerPoint. Langsung saja ke materinya. Manusia perlu mengetahui hakikat penciptaan dirinya agar hidupnya dapat lebih terarah. Sebab hidup tanpa arah dapat menyebabkan kekacauan yang tidak menentu, sehingga dianggap perlu untuk mengarahkan manusia kepada pengetahuan tentang tahapan penciptaannya sampai akhir. Apa itu arti dari hakikat manusia? Hakikat penciptaan manusia. Manusia berasal dari bahasa serapan dari bahasa Arab, yaitu al-insan. Al-insan dalam bahasa Arab berupa kata jamak dari nisyan. Nisyan bermakna tempatnya salah dan lupa. Dari definisi tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa hakikatnya seorang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka sudah sewajarnya manusia itu mengingat jati dirinya dan memahami manusia lainnya sebagai tempat salah dan lupa. Ayat yang menerangkan penciptaan manusia Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 11 menyebutkan, Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min antha wa la tad'u illa bi'ilmih wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan dengan sepengetahuannya, dan sekali-sekali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Sudah jelas disebutkan bahwa pencipta manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Muslim mengagungkannya dengan 99 Asmaul Husna. Setelah mengetahui penciptanya, manusia tertuntun untuk mencari tahu bagaimana proses penciptaan manusia. Tujuan diciptakannya manusia. Tujuan ciptaan manusia bisa dijelaskan dalam Islam. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini sesuai dengan Quran surat At-Tin ayat 95. Surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tujuan penciptaan manusia pastinya bukan sebuah kesia-siaan. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibandingkan makhluk lain, sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia. Memahami tujuan penciptaan manusia akan membuat manusia lebih bersyukur dan menghargai sesama makhluk itu. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa pada Allah. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Menurut tafsir Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa tujuan Allah menciptakan kita manusia serta jin dan makhluk lainnya di bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa pelarangan atau perintah.
Proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan Tuhan melalui sebuah proses alami yang berlangsung secara bertahap, sebagaimana yang tergambar dalam surat Syad ayat 71-72. Idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Terdapat beberapa tahap penciptaan manusia yang tergantung dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di antaranya, pertama, fase tanah. Asal mula kejadian manusia yakni berasal dari saripati tanah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Fase nutfah. Nutfah dalam bahasa Arab berarti sejumlah kecil atau sperma. Dengan kata lain, sejumlah sangat kecil cairan yang merupakan arti kedua kata tersebut, yaitu setetes air mani. Alaqah. Arti alaqah adalah sesuatu yang tergantung dalam, dan hal ini adalah apa yang dapat kita lihat pada penempatan embrio di uterus atau rahim selama tahap alaqah, dan ini adalah suatu fakta ilmiah. Mudghah. Dalam potongan surat Al-Mu'minun ayat 14 juga dijelaskan tentang mudghah, yakni alaqah, segumpal darah, itu berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Tulang dan daging. Dalam potongan selanjutnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 dijelaskan bahwa segumpal daging itu menjadi tulang belulang yang kemudian dibungkus dengan daging, kemudian hal itu menjadi makhluk yang berbentuk lain. Sekian presentasi saya menjelaskan apa itu hakikat manusia. Jika ada kesalahpahaman atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.